Muhammad bin Abdullah. La. Siapa yang tahu nama Imam Bukhari? Hendak. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Bukhari. Itu nama Imam Bukhari. Ahsanta ya Zamra. Namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Bukhari. Jadi Bukhari itu nama tempat tinggal beliau, nisbah, penisbatan, penyandaran kepada tempat tinggal. Kalau antum misalkan siapa orang Langsa, misalkan Ayyub al-Imam Ayyub al-Lansawi. Nah, Al-Imam Abrar al-Biruni. Jadi dia ma'rufnya dengan laqab, dengan nama daerahnya, Al-Biruni, Al-Bandawi. Iya, seperti itu. Baik. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berarti hadis ini marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu. Apa itu hadis marfu indak ya Naufal? Hadis yang sampai kepada Nabi. Marfu berarti sampai kepada Nabi. Marfu banyak jenisnya. Ini marfu jenis apa? Hendak ya Raihan. Tadhkur man yata'allam ilm al-hadith. Man yata'allam ilm al-hadith. Marfu rawi, marfu qawli. Ahsanta. Marfu al-qawli. Nah, marfu secara qaul. Nabi SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radhi wa in lam yu'ta sakhit, ta'isa wantakas wa idha shika falantaqash, tuba li'abdin akhidun bi'inani farasihi fi sabilillah, ash'atha ra'sah, مغبر قدمه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba khamisah, celaka hamba khamilah. Apabila mereka diberi mereka senang, apabila mereka tidak diberi mereka marah. Ta'isa wantakas, celaka dan tersungkur. Wa idza syika falantaqash, sekiranya mereka tertusuk duri, duri itu tidak bisa dicabut. Berbahagialah seorang hamba yang dia mengambil kendali kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kusut rambutnya, berdebu kedua kakinya, tapi kalau dia diperintahkan untuk berjaga-jaga di barisan depan, maka dia siap berjaga-jaga di barisan depan. Kalau dia disuruh untuk berjaga-jaga di barisan belakang, dia siap berjaga-jaga di barisan belakang. Ini ista'dzan, namun orang yang seperti ini apabila dia meminta izin, dia tidak diberi izin. Kalau dia syafa', kalau dia ingin memberikan pembelaan, pembelaannya tidak dianggap. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi syahid di sini mana? Ada yang tahu? Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Kita lihat penjelasan para ulama terhadap hadis ini. Ta'isa
huwa bi kasril 'ain wa yajuzu al-fath ay saqita. Boleh juga dengan difathahkan ta'asa. Boleh dibaca ta'asa, boleh dibaca ta'isa. Apa artinya saqat? Yang dimaksud saqat adalah halak, binasa, jatuh. Naam. Dikatakan oleh Al-Hafidh huwa diddus sa'id, lawan dari kebahagiaan, yaitu syaqi. Dikatakan oleh Abu Sa'adat. Siapa itu Abu Sa'adat? Hendaknya Nasrul. Siapa itu Abu Sa'adat? Man yadhkur Abu Sa'adat? Ibnul Athir. Ibnu Athir, siapa itu Ibnu Athir? Ahli lughah, ahli bahasa. Beliau punya satu kitab, apa namanya? Gharibul Hadis. Ada hadis-hadis yang kalimatnya asing, yang kosakatanya susah untuk difahami, itu tercantum di dalam Gharibul Hadis. Kita buka kitab tersebut, ada penjelasan, oh maknanya ini, oh maknanya ini. Tapi maknanya juga dengan bahasa Arab. Disebutkan sinonimnya, persamaan katanya, atau yang mencerahkan dari kata-kata yang sulit untuk difahami. Berkata Abu Sa'adat Ibnul Athir rahimahullah bahwa ta'isa itu artinya athara wa nkabba liwajhihi, artinya tersungkur atau telungkup. Telungkup wajahnya ke bawah. Itu doa bagi siapa? Bagi orang yang pecinta dunia, tergila-gila dengan dunia. Artinya apa? Semoga engkau terjatuh, semoga engkau tersungkur, yang maknanya celaka. Abdud dinar, hamba dinar. Apa itu dinar? Dinar adalah az-zahab. 6. Begitu juga dirham. Binasa hamba dirham, yaitu fiddah, perak. Begitu juga hamba, apalagi dalam hadis, hamba khamisah, khamilah. Ini nanti akan datang penjelasannya. Kenapa dikatakan sebagai hamba emas, hamba perak, hamba harta, hamba duit, hamba dinar, hamba dirham? Kenapa dinamai sebagai hamba dari harta? Likaunihi huwal maqsud bi'amalihi. Karena dia, setiap dia beramal, tujuannya harta. Setiap dia beramal, tujuan dari amalannya emas, tujuan dari amalannya perak, tujuan dari amalannya duit, tujuan dari amalannya dunia, dunia, dunia. Ada timbal balik yang dia dapatkan dari amalannya. Makanya dikatakan apa? Abdan lahu. Disebut sebagai hamba harta, hamba dinar, karena setiap dia beramal, dia menginginkan dunia. Fakullu man tawajjaha biqasdihi li ghairillah faqad ja'alahu syarikan lillah fi ubudiyatihi kama huwa halul akthar. Maka barang siapa atau setiap yang bertujuan di dalam amalannya selain Allah Subhanahu wa taala, menginginkan yang lain di dalam amalannya, di dalam ibadahnya. Ini kita bicara ibadah ya. Bicara tentang ibadah, amalan saleh. Kita bicara amalan akhirat, bukan bicara amalan dunia ini. Bicara ibadah. Kalau bicara amalan dunia, minta upah, itu realistis, itu enggak masalah. Ini berbicara amal akhirat. Tapi yang dia inginkan selain Allah Subhanahu wa taala, selain ganjaran akhirat, atau dia lebih mengutamakan
ganjaran dunia, faqad ja'alahu syarikan lillah, maka dia telah jadikan tujuan dunianya tersebut sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Berarti yang nomor satu bukan lagi akhirat, yang nomor satu bukan lagi ganjaran akhirat, yang nomor satu bukan lagi Allah Subhanahu wa taala, yang nomor satu bukan lagi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang nomor satu itu apa? Dinar, dirham, atau apapun itu yang kaitannya dengan dunia. Kama huwa halul aktsar, subhanallah. Sebagaimana demikianlah keadaan kebanyakan manusia. Ya. Halul aktsar, kata beliau. Kebanyakan manusia keadaannya seperti ini. Menginginkan dunia. Yang ada di benaknya hanya dunia. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kanatid dunya hammah, siapa yang dunianya menjadi tujuan, menjadi ambisi hidupnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farraqallahu alaihi syamlah. Allah Subhanahu wa taala akan cerai-beraikan urusannya. Farraqallahu alaihi syamlah. Allah akan cerai-beraikan urusannya, Allah akan lemahkan dia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia tidak datang kepadanya kecuali sekedar apa yang telah ditakdirkan untuknya. Nah, tapi siapa yang meniatkan karena akhirat, dunia itu akan tunduk kepadanya. Maka ini penting bagi kita para penuntut ilmu, bagi para dai, kaitannya dengan amalan, kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan fisabilillah, perjuangan agama, maka hendaknya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan dua ganjaran, ganjaran dunia dan ganjaran akhirat. Nah, qauluhu ta'isa Abdul Khamisah. Kemudian Nabi mengatakan celaka Abdul Khamisah, hamba Khamisah. Apa itu hamba Khamisah? Khamisah itu thawbu khazzin aw sufin mu'allam. Khamisah itu adalah pakaian yang terbuat dari sutra atau kain wol mu'allam yang bercorak. Artinya kain ini punya nilai. Antum kalau dikasih kain yang mahal, senang nggak? Senang, karena kain bernilai. Tapi kalau dikasih kain nggak berharga, antum biasa saja. Nah, tapi ketika dikasih kain yang berharga, antum senang karena berharga. Jadi kain yang dimaksud di sini khamisah bukan kain biasa, bukan pakaian biasa, tapi pakaian yang mahal. Kalau tadi dirham, dirham bernilai enggak? Bernilai, perak. Dinar, apalagi emas, bernilai. Kalau dikasih senang enggak? Senang. Uang bernilai enggak? Bernilai. Siapa yang dia beramal, kemudian dia mencari itu semua, ketika diberi, dia senang. Ketika enggak diberi, dia marah. Ketika dia diberi, kemudian sekali tak diberi, dia marah. Maka itu pertanda selama ini dia beramalnya karena dunia itu. Makanya Nabi SAW penghambaan terhadap benda di sini, bendanya benda-benda berharga semuanya. Jadi khamilah atau khamisah adalah thawb khazzin aw sufin, kain yang terbuat dari wol atau terbuat dari sutra. Qila la tusamma khamisah illa an takuna sauda mu'allamah. Tidak dikatakan kain yang berharga, tidak dikatakan kain yang
berharga, tidak dikatakan khamisah kecuali kain tersebut berwarna hitam yang bercorak. Tapi bahannya bahan mahal. Warna hitam bercorak. Ini ada yang berpendapat demikian. Wal khamilah, sedangkan khamilah bi fathil kha. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat, dzatul khamal. Ini kain yang berbulu halus. Lembut. Thiyabu laha khamal min ayyi syai'in kana. Kain yang berbulu halus, lembut sekali. Dari apapun bahannya, yang jelas dia sangat berharga. 6. Qauluhu ta'isa wantakas. Celaka hamba ini, celaka hamba ini, celaka hamba dinar, celaka hamba emas, celaka hamba perak, celaka hamba barang-barang berharga, karena setiap dia beramal tujuannya itu, untuk dapat ini, untuk dapat ini, untuk dapat ini, untuk dapat ini. Untuk dikasih hadiah, untuk disalam tempel, untuk dikasih penghargaan, untuk dikasih ini, itu semuanya. Maka siapa yang beramal karena itu, Nabi katakan ta'isa wantakas, celaka dan tersungkur orang yang seperti itu. 6. Ai awiduhul marad. Wa qala Abu Sa'adat ai inqalaba ala ra'sih wa huwa du'aun alaihi bil khaybah. Inqalaba ala ra'sih, kata Abu Sa'adat. Ta'isa wantakas, celaka, tersungkur, terbalik kepalanya, jatuh dalam keadaan terbalik kepalanya. Dan ini doaun alaihi, doa keburukan atasnya, bil khaybah, dengan kecelakaan, dengan kerugian besar, dengan petaka. Na'udzubillah, kita tidak ingin mendapatkan doa seperti ini. Dan doa ini akan didapati bagi siapapun yang beramal, yang beribadah karena dunia. Hati-hati kita dengan ini. Kita para penuntut ilmu, para talibul ilm, para da'i, jangan sampai beramal karena uang. Qala at-tibbi, berkata at-Tibi, fihi at-taraqqi bid-du'a alaih. Kata beliau, di dalam hadis ini terdapat at-taraqqi. Apa at-taraqqi? Naiknya level doa keburukan dari Nabi SAW kepada orang tersebut. Bagaimana naiknya level doa keburukan? Tidak cukup dengan ta'isa, tidak cukup dengan celaka, tapi Nabi tambah ta'isa wantakas, celaka dan tersungkur, terbalik, patah lehernya. Ini disebut dengan at-taraqqi bid-du'a alaih. Doa keburukan kepadanya berlipat-lipat, naik levelnya. Li'annahu idza ta'isa inkabba ala wajhi. Karena yang namanya ta'isa, celaka, berarti dia terjatuh. Fa'idha intakasa, kalau ditambah lagi dengan intakasa wantakas, inqalaba ala ra'sih ba'da an saqita. Udah jatuh, ya, kepalanya ke bawah, patah lehernya, terlungkup, tersungkur. Ini jatuh yang sangat menyakitkan. Doa keburukan bagi siapa? Bagi mereka yang amalannya mengharap dunia. Maka hati-hati, karena kita hidup di zaman semua-semuanya perlu bayaran. Semua-semuanya harus dihitung, dikali-kalikan berapa nilainya. Saya buat segini, per jamnya berapa? Saya buat segini, per harinya berapa? Itu semuanya harus terhitung. Dan kita hidup
Di zaman itu hari ini, ketika diberi radhi, ketika diberi dia senang, ketika dia tidak diberi sakhit, dia marah, dia merajuk, dia ngambek, ya, dan seterusnya. Ketika Nabi mengatakan ta'isa wantakas, celaka dan semoga dia tersungkur, enggak cukup sampai di situ. Ditambah lagi oleh Nabi SAW, wa idza syika falan taqash. Kalau dia tertusuk duri, semoga durinya tak bisa tercabut. Dan kata para ulama, ini tidak hanya khusus kepada duri. Musibah apapun yang mengenai dia, semoga dia tidak terselamatkan. Wa idza syika ay asabathu syaukah. Kalau dia terkena duri, tertusuk duri, terinjak duri, beling, paku atau musibah lainnya, falan taqash ay fala yaqdir ala ikhrajiha bil minqash. Semoga dia tidak mampu mengeluarkan duri tersebut, paku tersebut. Semoga dia tidak bisa keluar dari musibah tersebut. Qalahu Abu Sa'adat wal murad anna man kanat hadhihi haluhu fa innahu yastahiqqu an yud'a alaihi bima yasu'u fil awaqib. Kata Abu Sa'adat, yang dimaksud dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keadaannya seperti ini, keadaan bagaimana? Keadaan beramal cari dunia, beramal cari balasan dunia. Semoga orang yang seperti ini yastahiq, berhak untuk didoakan padanya doa keburukan. Ketika Nabi doakan doa seperti ini kepada orang yang beramal karena dunia, Nabi nggak salah. Tercela memang orang-orang yang seperti itu. Wa man kanat hadhihi halu fala budda an yajid athara hadhihi da'awat. Ya subhanallah. Siapa yang keadaannya seperti ini, siapa yang beramal karena dunia, fala bud, pasti ayajid, dia akan dapati athar hadhihi da'awat. Dia akan dapati efek dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Berarti kita harus yakin dengan hal ini. Siapa yang beramal karena dunia, celaka dia sudah. Berakhir dengan kecelakaan, berakhir dengan kerugian. Nah, ini yang diterangkan oleh para ulama. Siapa yang keadaan amalannya karena dunia, karena harta, karena kedudukan, karena jabatan, karena pangkat, karena wanita, dan karena dunia lainnya, siap-siap doa ini akan mengenai dia. Yajid athar hadhihi da'awat, pengaruh doa ini akan mengenai dia. Minal luqu' fi ma yadurruhu fi ajilid dunyahu wa ajil ukhrahu. Dia akan terkena perkara-perkara yang dapat merugikan dia, mencelakakan dia di dunia atau di akhirat. Secepatnya atau diperlambat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fasammahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'adda ad-dinar wad-dirham wa 'abda al-qatifah wa 'abda al-khamisah wa dzakara fihi ma huwa du'a'un bi lafdhil khabar wa huwa qawluhu ta'isa wa antakas wa idza syika falan taqash wa hadhihi halu man idza asabahu syarrun lam yakhruj minhu wa lam yuflih. Berkata Syekhul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan kepada hamba dunia, hamba harta, hamba dinar, hamba duit, hamba pakaian, hamba sutra, dengan sebuah doa yang lafadznya yaitu lafadz khabar. Makna daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadhi hal man idza asabahu syarrun, orang-orang yang seperti ini, siapa yang dia mendapati kejelekan, lam yakhruj minhu, dia enggak bisa lari dari musibah tersebut.
Walam yuflih, dia nggak bisa selamat. Likaunihi ta'isa wantakas, karena Nabi sudah bilang ta'isa wantakas, celaka dan tersungkur. Fala nalal matlub, sehingga dia tidak bisa meraih apa yang dia inginkan. Wala khallasa minal makruh, dan dia nggak bisa selamat dari hal yang dia tidak inginkan. Apa yang dia inginkan? Dunia, dia mau ini, boy, ternyata nggak dia dapatkan. Dia berlindung dari apa? Dia berlindung dari semoga tidak bangkrut, semoga tidak rugi, semoga ini semua. Ternyata dia tidak selamat dari itu, malah rugi dia, malah celaka dia. Subhanallah. Maka hati-hati ya bagi kita semuanya. Karena Nabi SAW mengatakan, wa hadha halu min abdil mal, dan inilah keadaan hamba-hamba harta, budak-budak harta, budak-budak uang. Bagaimana keadaannya? Waqad wasafa dzalika bi annahu in u'tiya radi wa in muni'a sakhit. Ciri-ciri hamba dunia, ciri-ciri pencari dunia, ciri-ciri hamba mal, hamba harta, hamba duit, in u'tiya radi. Kalau diberi senang, kalau tidak diberi dia marah, kalau tidak diberi dia ngambek, kalau tidak diberi dia merajuk, kalau dia diberi dia lanjut, kalau tidak diberi dia tak lanjut. Kenapa? Apa yang dia inginkan dari dunia tidak dia dapat. Kalau begitu untuk apa? Ya. Mending saya usaha yang lain. Nah, kalau usahanya itu usaha dunia, bisnis dunia, tidak jadi masalah. Kayaknya kalau saya jualan gorengan, kecil keuntungannya. Ya, saya mau jualan emas lah, buka toko emas. Iya. Biar keuntungannya lebih besar, walaupun modalnya juga besar. Gak masalah. Tapi kalau kaitannya dengan amalan, dengan ibadah, hati-hati. Saya mau sholat, tapi harus dikasih ini dan ini. Baik abi, baik umi, saya mau belajar agama, saya mau ngafal Quran, tapi syaratnya kalau nanti sudah 10 juz belikan iPhone. Apa yang dia inginkan dari ibadahnya itu? Dunia. Emang betul, kadang dia dapat dunianya, dibelikan apa yang dia inginkan, tapi di akhirat dia nggak dapat ganjaran, tapi dia mendapatkan azab. Bahkan di dunia bisa disegerakan. Tidak berkah hidupnya, tidak baik akhirnya ujung kehidupannya, dan seterusnya. Nah, atau contoh-contoh yang lain. Amalan-amalan akhirat yang dia inginkan adalah dunia. Hati-hati. Mengajar, berdakwah, memberikan pengajian, semuanya harus tertulis, ada biayanya. Ini hati-hati. Dan kita hidup di zaman itu sekarang. Kalau dulu mungkin sedikit, hari ini semakin banyak yang seperti itu. Makin banyak. Betapa banyak orang mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta yang banyak, murni dari amalan-amalan akhirat yang dia lakukan dalam rangka memang mencari keuntungan dunia. Itu banyak sekali. Maka dia di dunia dapat, di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Sebagaimana dalil yang kita bacakan di pertemuan yang telah lewat, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah. Orang-orang seperti itu di akhirat nggak dapat apa-apa lagi, illan nar, kecuali api neraka yang dia dapat. Wa habita ma sana'u fiha. Upaya, usaha, amalan yang telah dia lakukan dulu di dunia habita, hangus semuanya, hilang semuanya, tidak dianggap. Kenapa? Karena dia beribadah dulu bukan untuk akhirat,
tapi untuk dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, terbatalkan semua apa yang telah mereka amalkan karena dunianya, karena amalannya, karena dunia. Ya. Maka dari sekarang kita saling mengingatkan para santri, mengingatkan para talibul ilm, mengingatkan para pengurus-pengurus dakwah. Jangan mencari dunia di dalam dakwah. Jangan mencari kehidupan di dalam dakwah, tapi hidupkan dakwah ini. Hidupkan dakwah ini, jangan mencari hidup di dalam dakwah. Dan itu harus benar-benar diterapkan. Bukan hanya sekedar omongan. Ketika dia tidak mendapatkan dunianya, dia tidak mau menghidupkan dakwah, dia tidak mau menghidupkan agama, dia tidak mau menjalankannya, maka dia kena seperti sifat yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, in u'tiya radhi wa in muni'a sakhit. Nah, maka siapa di antara antum yang kelak menjadi para dai, Ustaz, tolong ngisi di tempat kami. Selama antum mampu untuk datang, jarak bisa antum tempuh, antum datang. Ya. Nah, kalau tanya Ustaz, berapa biaya Ustaz sekali ngisi? Antum harus bisa jawab. Nggak usah ngomong biaya kalau sama saya. Yang penting saya datang, saya ngisi. Kemudian tiba-tiba antum dikasih. Boleh antum terima? Boleh. Tapi antum minta nggak boleh. Apalagi antum tentukan, nggak boleh. Bagaimana dengan hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari? Harta yang paling berhak antum ambil adalah harta dari mengajarkan Quran. Iya, antum ambil, bukan antum minta. Ambil. Kalau dikasih, nggak dikasih jangan nuntut. Jangan. Nanti ada masanya. Antum akan merasakan hal-hal yang seperti itu. Ya. Ana pernah terjadi beberapa kali. Ini ana cerita semoga jadi pelajaran. Ana pernah kejadian di tahun 2000 sebelum Covid, di tahun 2016. Ana mengisi di masjid mengisi. Setiap anak ngisi, istri anak selalu ingatkan, bawa uang lebih sedikit, jangan pas-pasan. Untuk apa? Untuk ongkos. Untuk ongkos pergi, ongkos pulang, dan makan di jalan. Itu selalu istri anak ingatkan. Jangan bawa uang pas-pasan. Selalu anak bawa itu. Ya. Pernah beberapa kali kejadian di ketika anak mengisi, biasa-biasanya memang dikasih hadiah. Saat ini ongkos untuk pulang. Qadarullah ketika itu anak dikasih, tapi ternyata amplopnya kosong. Ketika anak mau bayar mobil, anak buka amplopnya, subhanallah, nggak ada uang. Di situ baru anak, alhamdulillah ada uang sendiri. Kalau enggak, cuma anak pulang, ada duit. Di situ hati seseorang diuji. Bukan disengaja, memang ada ada unsur ketidaksengajaan dari terlupa. Ada beberapa amplop di kantong panitia, ternyata yang terambil amplop kosong. Bagaimana kira-kira perasaan antum ketika itu? Ya. Di tempat yang lain pernah kejadian juga. Ya. Seperti itu. Akhirnya panitia minta maaf ini. Berapa nomor rekening Ustaz? Gimana antum menghadapi keadaan yang seperti itu?
Di sisi yang lain ada orang menjemput kita kadang dengan motor, sampai dia minta maaf, maaf Ustaz, kami cuma jemput pakai motor, kami cuma jemput pakai Honda, nggak pakai mobil. Subhanallah, sampai seperti itu orang. Perlukah dia seperti itu? Gak perlu. Dijemput dengan motor, alhamdulillah. Kalau nggak dijemput, antum datang sendiri. Oh, antum telepon panitia. Dijemput, alhamdulillah. Nggak dijemput, naik angkot antum, naik becak antum. Jadi jangan pernah jadi pejuang-pejuang yang ingin disanjung, yang ingin dimuliakan, ditinggikan. Jangan. Ketika antum nanti mendapatkan perlakuan yang berbeda, bisa jadi antum nggak terima. Kenapa? Biasanya enak. Biasanya saya ditinggikan. Ini sesekali saya dicampak, sekali saya nggak diperdulikan. Maka para penuntut ilmu, para dai, jangan berharap pelayanan yang tinggi dari mad'u, pelayanan yang masya Allah dari jemaah. Jangan. Oh, saya ini ngisi harus dikasih, kalau nggak dikasih saya nggak mau. Saya ini harus dijemput. Kalau dijemput saya nggak bisa ngisi. Oh, saya kalau ngisi harus dikasih hotel penginapan yang mahal. Kalau naik pesawat, pesawatnya harus VIP. Jangan yang ekonomi. Jangan sampai antum nanti menjadi pejuang yang seperti itu. Karena sudah banyak terjadi. Sudah banyak terjadi. Dan kita harus jadi ambil pelajaran. Jangan mengharap hal seperti itu. Kalau antum diberikan dari usaha antum, perjuangan akhirat antum dapat dunia, antum nggak cari itu, antum nggak niat, tapi antum dikasih, antum terima, antum nggak apa-apa, antum nggak berdosa. Tapi kalau yang antum cari adalah dunia, ketika nggak dikasih, antum cari, antum marah, antum murka, hati-hati terhadap doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'isa wa antakash wa idza syi'ta falantaqash. Karena para anbiya, apa kata Allah? Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Wahai kaumku, kata Nabi Nuh, la as'alukum alaihi mala, aku tidak mengharapkan uang dari perjuanganku ini terhadap kalian. Aku enggak harap uang. In ajriya illa 'ala Allah. Ganjaranku ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wa ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala alladhi fatarani. Aku enggak harap upah dari kalian. Yang aku harapkan hanyalah ganjaran dari zat yang menciptakanku. Ya. Maka jangan sampai kita beribadah, kita berjuang untuk agama ini, untuk ibadah pribadi kita atau amalan-amalan akhirat kita, yang kita cari hanyalah dunia. Banyak yang seperti itu. Jangan sampai antum menyusahkan orang gara-gara dakwah, bukan menyelamatkan orang, malah menyusahkan orang. Orang datang, pergi ngaji, pergi ke pengajian, alhamdulillah itu sudah masya Allah. Jangan lagi kita menuntut ya, harus dapat ini, harus dapat ini, harus dapat ini. Maka takutlah kita, khawatirlah kita terhadap doa buruk dari Nabi SAW kepada orang-orang yang mencari dunia. Ta'isa wa antakas wa idza syika wa lan taqash. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita belajar dari sekarang, antum belajar dari sekarang, dari menuntut ilmu. Jangan banyak nuntut sama orang tua, jangan banyak bertingkah sama orang tua. Belajar saja, belajar, nurut, patuh. Nah, sampai antum jadi orang, sampai antum jadi dai. Hari ini antum
ta'allamal Qur'an. Kelak antum akan menjadi alim bil Qur'an, orang yang mengajarkan Qur'an, orang yang alim dengan Al-Qur'an dan mendakwakan Qur'an. Dan ujian itu banyak. Di antara ujian bukan hanya sekedar ujian dicela, ujian dijauhi, tapi ujian apa? Ujian berupa dunia, ujian berupa harta. Ya. Nah, maka hidupkanlah ya dakwah, hidupkanlah agama, jangan mencari kehidupan di dalam agama. Yang itu sudah banyak terjadi. Dan ini harus kita angkat, harus dibahas. Kalau tidak, penerus pencari dunia akan semakin banyak. Kenapa sang ustadz, sang kiai, sang tengku, sang mubaligh tidak menjelaskannya kepada murid-murid, sehingga murid-murid mulai, oh enak juga jadi ustadz ya. Sekali ngisi 5 juta, sekali ngisi 10 juta, sekali daurah bisa DP rumah, sekali daurah bisa ambil kendaraan baru. Subhanallah. Sehingga cita-cita muridnya seperti itu. Gimana saya harus jadi ustadz kibar, ustadz terkenal, saya harus kuliah di Madinah, saya harus kuliah di Yaman, saya harus kuliah di luar negeri, pulang punya nama, punya panggung, punya jamaah, sekali ngisi bisa ngipas duit. Kasarnya seperti itu, tapi memang harus seperti itu biar terbuka mata manusia. Karena sudah banyak orang yang mencari keuntungan dunia. Apakah orang-orang yang dekat dengan ustadznya atau memang ustadznya itu sendiri? Maka antum para penuntut ilmu dari sekarang harus belajar dan harus tahu dan harus lurus niatnya ke depan ini mau jadi apa dan bagaimana berjalannya. Nah, masalah dunia antum ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat cerita-cerita pahit para asatidah dulu, ya, para salaf dulu pahit sekali ya, luar biasa. Kalau kita mau cerita bisa jadi pelajaran bagaimana. Maka antum baca bagaimana perjalanan dakwah orang-orang terdahulu, susah payah, naik onta, naik keledai, naik kuda, ada yang jalan kaki. Sekarang kita insya Allah bisa naik bus, keluar duit sedikit naik bus, sudah nyaman. Naik mobil kecil. Nah, apalagi yang diantar jemput, masya Allah. Kemudian nggak bertahan juga, nggak kuat di atas dakwah. Maunya apa? Maka jangan menjadi pejuang-pejuang yang cengeng di kemudian hari. Harus tangguh, harus siap melanjutkan estafet dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca kisah-kisah orang terdahulu. Baca kisah-kisah para asatidah, para ustadz, para ulama yang telah meninggal, bagaimana perjuangan dakwah mereka, perjalanan mereka luar biasa. Ujian-ujiannya banyak. Nah, sekarang kemudahan sudah banyak. Kemudahan banyak. Ustadz dipanggil sana sini, diundang sana sini, tapi banyak ustadz yang nggak mau. Dulu orang-orang dulu, gimana caranya saya bisa masuk masjid itu? Gimana saya bisa masuk ma'had itu? Gimana saya bisa masuk ke kampung itu? Untuk apa? Untuk dakwah. Hari ini dipanggil nggak mau datang. Kenapa? Ini nggak ada. Ini nggak sesuai. Paham ya? Kalau orang dulu berpikir gimana dakwah ini bisa sampai ke pelosok, bisa sampai ke sana, bisa sampai ke masyarakat kecil, bisa sampai ke kampung-kampung. Hari ini nggak ada yang mau masuk. Kenapa? Nggak ada duitnya. Maunya di mana? Di kota-kota besar, di masjid-masjid besar, yang jamaahnya ada ratusan atau bahkan ribuan. Kalau celengan jalan tuh jutaan tuh, celengan jalan tuh. Kan bisa dapat ustadznya banyak. Nah, gitu pikirannya sekarang. Padahal tujuan dakwah itu apa? Apa tujuan dakwah? Kata Allah dalam Al-Quran, agar tidak ada alasan lagi bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa dia tidak beramal. Itu alasan. Itu apa dakwah itu?
Agar dakwah ini tersampaikan sampai kepada manusia, sehingga nggak ada lagi alasan bagi manusia nggak tahu agama. Nah, ujian dakwah ke depan semakin berat, tantangan semakin berat, godaan semakin besar, orang-orang bodoh semakin banyak. Maka ini penting. Juga bagi para panitia pengajian juga demikian. Saya menasihati juga kalau memang ada ustadz-ustadz yang pasang tarif, sudah putuskan terus, selesai. Nah, karena itu sudah ada yang seperti itu. Ya, baik sekarang maupun baru-baru sekarang atau beberapa waktu yang lalu. Jangan cerita biaya. Sampai kepada kita, ya, biayanya besar sekali ngisi. Kemudian pihak panitia minta kurang. Apa kata krunya? Ya akhi, kok nego? Diminta kurang kok nego? Pengen saja kita jawab, ya nego lah, ini kan udah jual beli namanya. Jual beli namanya. Jual beli boleh nego ya? Boleh nego. Kemahalan nego. Ketika nego, kok nego? Subhanallah, itu yang ngomong nggak tahu malu. Inilah yang dikatakan sebagai perusak dakwah. Jangan sampai seperti ini. Adanya CEO, adanya kru yang mengatur ustadz udah macam artis, kasih tarif. Gak ada dulu seperti ini. Dan ini harus disampaikan, dan harus diterangkan, dan antum harus tahu agar ke depan antum tidak punya cita-cita seperti itu. Ya. Itu hina terhadap diri dan menghindarkan dakwah Islami. Nah, maka ke depan siapa di antara antum yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih untuk meneruskan agama Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berbicara uang, berbicara harta di dalam dakwah. Antum disuruh ngisi, itu sudah kemuliaan yang tiada taranya. Itu sudah kemuliaan, antum dimuliakan. Tidak ada yang lebih mulia daripada itu. Jadi jangan disandingkan dengan yang namanya harta. Karena ini telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bagaimana keadaan para anbiya. Nah, barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ini bab yang amat penting ya. Bab iradatul insan bi amalihi dunya. Dengan sampai seorang beramal akhirat murni mencari dunia. Takutlah kita terhadap doa yang buruk, doa kecelakaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pemburu-pemburu dunia yang mengatasnamakan dakwah. Subhanakallah wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.